Mikrofon yang berdasarkan kalau di LPDK kami membagi beberapa Iya, beberapa mikrofon. kategori untuk Mikrofon. memilih mikrofon karena masing-masing mikrofon pasti mempunyai fitur-fitur tertentu, ya kan? Pabrikan pun juga sudah memilih. Ya, teman LPDK, jumpa lagi dengan obrolan kita kali ini. Masih bareng Mas Abe ya, salah satu pengajar di LPDK kali ini. Yes. Nah, ini kita mau ngulik-ngulik nih Mas, tentang satu instrumen. Oh, instrumen, apa namanya? Jadi alat lah ya yang kita pakai dalam dunia sound system. Yang pasti selalu dipakai biasanya di dunia audio gitu ya. Mikrofon gitu ya. Terjemahan Indonesianya orang bilangnya apa ya? Mic atau apa sih? Banyak orang ngomong mic. Mic. Beli gitu mic ya. dong. Gitu ya. Pinjem mic dong. Nah, gitu ya. Mungkin karena deket sama mulut, jadi mimik, jadi sama-sama diminum gitu ya, gitu. Deket sama ini. Oke. Pada prinsipnya kan kalau saya ini sebagai orang awam nih Mas ya, mic itu kan sebenarnya yang mengubah suara kita menjadi sinyal listrik ya, gitu kan. Nanti kemudian di mixing atau kemudian speaker yang membalikannya jadi suara lagi, kira-kira gitu kan. Tahu tuh belajar di mana sih? Itu belajar waktu ini gitu. Nah, tapi kan banyak banget macam-macamnya mic itu Mas ya. Jadi mikrofon tuh saya pernah dengar ada mulai dari yang paling murah yang cuman harganya puluhan ribu sampai yang sampai puluhan juta sampai ya itu mahal banget gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya sebagai seorang awam Mas, kok bisa beda harganya gitu? Iya. Ya, banyak ya yang bisa membedakan ini mic yang murah, ini mic yang mahal. Ujung-ujungnya sih hasil suaranya yang kita dapatkan, mana yang baik gitu kan, seperti itu. Itu yang bisa membedakan, terutama dari suara noise-nya. Kalau misalkan kita menggunakan, mohon maaf, mic-nya yang murah, nah maka suara noise-nya itu memang sudah ada ataupun bahkan bisa lebih besar gitu kan daripada suara yang kita inginkan dibandingkan mic mahal. Itu sih. Itu pertama noise ya yang paling terasa ya, seperti itu. Suara noise ataupun orang-orang gitu. Gitu. Nah, kalau yang mahal-mahal tuh biasanya punya kemampuan untuk meredam suara-suara itu ya. Jadi sehingga jadi alat itu atau si mikrofon itu mempunyai noise yang dikeluarkan dari si mikrofonnya. Oh, dari mic-nya sendiri ya? Yes, dari mic-nya sendiri seperti itu. Jadi bukan yang bukan si mikrofon itu menerima suara noise yang dari sekitar, bukan, tetapi si mikrofon itu bisa juga memang dia sudah menghasilkan noise dari alatnya. Maksudnya saya seperti itu. Ya, karena kan memang tadi ya, karena mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik itu ya. Jadi pasti ada, kalau istilah awamnya itu bocor-bocornya gitu ya. Iya, gitu. Modelnya seperti itu. Nah, ini saya ini Mas berapa kali ngeliat tuh ya mic di itu ada yang dipakai buat konser yang bagus banget gitu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa penyanyi itu yang bawa mic-nya sendiri ya, bahkan tidak mau pakai yang lain-lain gitu ya. Biasanya seperti itu lihat ada itu. Nah, kalau boleh digolongin deh Mas, kira-kira ini di kita ini ada beberapa nih yang contoh-contoh lah, ini beberapa ya dari antara yang sering kita pakai gitu ya. Ini kayaknya seringnya dipakai di studio gitu ya. Ada juga yang biasa yang dipakai di kondangan itu Mas, yang wire-nya panjang gitu ya. Seperti itu. Nah, jenis-jenisnya kira-kira apa aja sih kalau mikrofon itu Mas? Iya. Jadi yang paling mudah sebenarnya sewaktu kita mau membeli mikrofon, mau beli mic, kita bisa bilang bahwa mic yang buat vokal dong. Nah, seperti itu. Yang buat vokal tuh berarti maksudnya? Ya, artinya yang tadi ada perbedaan. Ada mikrofon yang berdasarkan, kalau di LPDK kami membagi beberapa kategori untuk memilih mikrofon, untuk memilih menggunakan mikrofon gitu kan, dan menempatkan mikrofon seperti itu. Jadi ada kategori yang kita harus tahu. Nah, berdasarkan cara kerja ataupun sifat dari si mikrofonnya itu secara umum, maka ada mikrofon yang namanya dynamic microphone, dan yang kedua kondensor microphone. Nah, bedanya di mana tuh Mas? Kalau dynamic microphone maka dia tidak perlu power supply ataupun energi dari luar. Jadi tanpa harus menggunakan energi, maka si mikrofon tersebut sudah bisa kita gunakan tanpa ada masalah. Kayak gitu. Jadi dia
kita pegang mikrofon lalu kita halo-halo, maka si mikrofon itu ya sudah bisa mengeluarkan tadi arus listriknya. Ya, Nah, oke. bahkan tanpa harus kecolok, Oke. kepasang kabelnya, maka si mikrofon itu pun juga sudah Bisa sebenarnya mengeluarkan. sudah bisa mengeluarkan listrik dari pin-pin yang di belakang dari si mikrofon itu. Oke. Itu dia. Itu yang Itu yang dynamic. namanya dynamic microphone. Oke. Nah, Kalau yang yang kedua, kondensor? secara umum itu namanya kondensor. Kondensor microphone. Nah, si mikrofon yang jenis ini dia harus ada energi listrik dari luar. Oke. Salah satu contohnya adalah baterai. Ya, Jadi mikrofon itu harus menggunakan baterai, baru si mikrofon itu bisa menerima suara dan mengalirkan listrik ke berikutnya dengan menggunakan kabel. Tapi bukan wireless ya. Iya, bukan wireless. Nggak harus wireless ya berarti ya. Yang penting dia butuh energi luar ya. Betul seperti itu. Nah, maka ada yang menggunakan tanpa baterai, jadi dia harus mengaktifkan ada salah satu tombol yang kita harus aktifkan di mixer ataupun di instrumen audio yang lain seperti itu kita harus aktifkan. Maka si mikrofon kondensor tersebut baru bisa aktif. Jadi operatornya tuh yang nyalain. Oh dong, mikrofon kondensor dinyalain. Oke. Kalau yang dynamic tadi langsung aja ya? Dynamic langsung aja tanpa harus menyalakan atau tombol-tombol yang ada di mixer. Gitu. Itu yang paling umum ya? Paling umum. Jadi kalau kita beli mikrofon pasti ditanya tuh sama si penjualnya, mau yang dynamic apa yang kondensor untuk vokalnya? Gitu sih. Oke, tadi ada mikrofon untuk vokal. Terus emang ada yang lain lagi, Mas? Ya, secara bentuk pun juga kita bisa membedakan secara bentuk pun juga kita bisa membedakan apakah itu mikrofon untuk vokal atau mikrofon untuk jenis yang lain. Salah satu contohnya adalah untuk instrumen sebenarnya. Kayak gitu. Jadi secara instrumen kita bisa bedakan ini untuk vokal atau ini untuk yang bukan vokal. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan yang bukan vokal dipakai untuk vokal gitu kan, yang untuk instrumen tapi dipakai untuk vokal, bisa saja. Nah, namanya mikrofon maka dia bisa menerima sumber suara apapun. Gitu sih. Walaupun memang ada penggunaan yang lebih maksimal ya kalau dipakai untuk ini. Karena itu berdasarkan dari bentuknya terlihat. Kayak contohnya ada mikrofon yang besar gitu kan, yang memang digunakan khusus untuk yang bukan untuk vokal gitu kan, maka dia kan harus ditaruh, dipakein stand, segala macam. Bisa nggak nih untuk vokal? Bisa saja. Dipegang. Ya silakan aja untuk memegang sebentuk gitu kan. Ngomong pembicara jadi gini boleh juga gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, maka pabrikan itu membedakannya dan membuat sebuah kriterianya begitu. Ya, jadi lebih spesifik ya kebutuhannya apa, mau ditaruh seperti apa. Betul. Jadi makanya penjual pun juga akan bertanya gitu kan, beli mic untuk apa gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung teman-teman dari penjual mikrofon pun juga sudah paham ya. Supaya kliennya tidak salah beli. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti, jadi milih yang mana gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke, ini Mas ini ada ini 3 contoh nih kayaknya ya. Ini ada contoh nih, boleh nih. Berarti kalau yang ini tergolongnya apa nih yang paling ujung nih? Oke, yang ini adalah dynamic microphone. Ya, berarti dia tidak membutuhkan ini ya. Tidak memerlukan energi dari luar. Nama energinya itu phantom power. Phantom power. Jadi ada tombol di mixer, switch di mixer yang namanya phantom power, atau tertulisnya kepanjangan gitu ya kalau nulis phantom power, atau tertulisnya cuma hanya 48V. Oke, oh iya, saya pernah lihat Bang di mixer itu. Ada gitu. Iya, ya kan? Ada tombol 48V. Nah, itu dipencet tombol itu untuk mengaktifkan mikrofon kondensor. Nah, kalau mikrofon ini tanpa harus mengaktifkan itu. Ya, ini dynamic dan ini tertulis ini pun juga dynamic. Maka mikrofon ini pun juga dia memberitahu bahwa ini adalah dynamic microphone. Tandanya di Oh iya, betul. Jadi ada
ininya ya. Ada tulisannya. Dynamic, gitu. Ada tulisannya bahwa ini dynamic microphone. Jelas-jelas gitu kan, dynamic microphone. Jadi si mikrofon ini memang tanpa perlu phantom power ataupun 48V ini. Jadi switch-nya di mikrofonnya sendiri ya biasanya untuk kadang-kadang ada tuh Mas kadang-kadang yang pakai kabelnya buat ini apa tombol buat menyalakan atau on off-nya bisa di sini, kadang-kadang di ini ya nggak ditaruh gitu ya. Jadi ada mikrofon dynamic atau jenis-jenis mikrofon, dia ada tombol switch on off untuk menyalakan ataupun mengaktifkan mikrofon. Ya, setuju. Seperti itu. Tapi saya secara pribadi memilih mikrofon untuk vokal tanpa harus tombol switch on off itu. Karena itu sering mati sendiri. Gitu kan. Jadi pas mati gitu mereka halo nggak ada. Gitu kan. Jadi nggak dikontrol ya jadinya. Iya. Nah, artinya kalau misalkan memang ada switch on off si mikrofonnya itu kan dia bisa dimatiin gitu kan sama si yang pegang itu kan. Jadi kalau misalkan tanpa switch on off ya berarti mau tidak mau mixer yang diaturnya gitu kan, mau mute on mau mute atau mau on di si mikrofon tersebut gitu. Seperti itu. Nah, kalau mikrofonnya yang ada switch on off berarti ya dia tidak perlu sound engineer gitu kan, dia bisa sendiri gitu kan. Jadi ketahuan kan kalau tanpa switch on off berarti dia sudah punya ataupun dia sudah menyewa jasa dari sound engineer gitu kan untuk mau mencet tombol on di sana di mixer tanpa harus. Oke, kadang-kadang ada logo-logo tertentu nih Mas. Saya pernah lihat itu ada. Artinya apa ya kira-kira kalau yang Iya. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya. Ini sama-sama dynamic gitu kan, tetapi bentuknya berbeda nih, kepalanya nih. Gitu kan. Nah, kepala. Nah, kelihatan sangat jelas ya kan, terlihat ya. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa bentuk yang seperti ini memang kita bisa gunakan untuk vokal seperti itu. Tapi kalau untuk yang bentuk yang seperti ini, pabrikan sudah membuat desain ini digunakan untuk untuk mengambil sumber suara instrumen. Nodong ya istilahnya. Iya. Seringnya pakai bahasa itu. Jadi instrumen ya. Jadi kayak mungkin ke gitar akustik ya atau gitar akustik, perkusi. Drum set atau menodong, menodong. Atau kita tempatkan di depan speaker kabinet gitar seperti itu kan, atau combo gitar, apapun itu. Karena bentuk kepalanya itu menandakan ini berarti ya. Kalau memang untuk vokal memang lebih cocok yang kepalanya bulat gitu. Yes. Gitu. Betul. Nah, ya sebenarnya dari si jenis mikrofon ini ya, kalau misalkan kita ini lepas lalu kita taruh di sini, sama saja sebenarnya kayak gitu. Jadi buat vokal bisa. Jadi bisa buat vokal juga. Jadi fungsi si kepalanya itu bahasanya itu supaya lebih ini Mas kalau apa maksudnya? Karena di dalam dari kepala ini, kalau di manual book tuh, manual mikrofon ini disebut grillnya, mereka menyebutkan grill. Jadi kalau di dalam grillnya ini ada busanya sebenarnya. Ada busanya untuk meredam angin. Jadi pas gitu kan seperti itu. Jadi meredam angin supaya si diafragma mikrofon tersebut tidak menerima suara angin yang dikeluarkan oleh hembusan nafas kita ya. Seperti itu. Banyak sih fungsinya dari si diafragma, dari si busanya, bahkan si grillnya ini pun juga dia bisa menghalau atau membelokkan angin-angin yang akan masuk ke diafragma atau kapsul dari si mikrofon. Sementara kalau botak gini, botaknya kalau polos begini kan dia langsung menerima langsung ya. Jadi makanya dari si pabrikan itu pun juga sudah memilih bagaimana untuk hal itu. Itu sih sangat jelas sekali. Jadi kita bisa lah ya langsung bisa ngeliat gitu kan. Oh yang itu gitu. Pokoknya bulat-bulat buat vokal gitu. Gitu ya. Nah itu
maka mikrofon kondensor lebih detail Ya. dalam penerimaan suara frekuensinya dibandingkan mikrofon Yang dynamic. ya. Jadi secara tidak langsung orang-orang mengatakan bahwa Bagusan kondensor itu. bagusan kondensor ya. Ya.